Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan meneruskan kajian kita. Pada hari ini kita akan membahas Al-Kabiratu Ats-Tsaniyatu wal Ishrun, dosa besar yang ke-22, yaitu Al-Ghulul minal Ghanimah. Ghulul terhadap ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Maksudnya adalah melakukan khianat terhadap harta rampasan perang sebelum harta tersebut dibagikan. Khianat di dalam masalah harta ini bukan hanya pada harta rampasan perang, tapi juga min baitil mal wa minaz zakah, di dalam atau terhadap harta yang terdapat di dalam baitul mal atau harta baitil mal maupun harta zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita di dalam kitabnya, innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Orang-orang yang berbuat khianat, termasuk diantaranya adalah khianat di dalam masalah harta. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita atas bahaya dari perbuatan ghulul ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 161, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma fa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal, dan mereka sama sekali tidak dianiaya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan nabinya dari perbuatan ghulul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang melakukan ghulul, yaitu khianat terhadap harta rampasan perang, bahwa dia akan membawa harta yang diambilnya secara khianat itu pada hari kiamat. Kemudian dia akan diberi balasan yang setimpal atas apa yang telah ia kerjakan, dan mereka sama tidak akan dicurangi dan dianiaya, yaitu mereka tidak akan menanggung akibat kecuali dari perbuatan mereka sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan kepada kita yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami lalu menyebutkan tentang ghulul.
tentang khianat dalam urusan rampasan perang. Dan beliau membesar-besarkan penyebutannya dan menganggapnya sebagai sebuah urusan yang besar. Beliau bersabda, La ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamah ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Yaqulu ya Rasulullah, aghithni. Fa'aqul la amliku laka syai'an. Qad ablagtuka wa ala raqabatihi ba'irun lahu ragha. Yaqul ya Rasulullah, aghithni. Fa'aqul la amliku laka syai'an. Qad ablagtuka. Aw ala raqabatihi riqa'un takhfiqu fayaqulu ya Rasulullah aghithni fa'aqul la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Nabi mengatakan, jangan sampai aku bertemu dengan seseorang dari kamu pada hari kiamat dengan memikul kuda di atas pundaknya yang mengeluarkan suara dengkingan seraya memanggil ya Rasulullah tolonglah aku. Maka aku jawab, aku tidak akan dapat menolong kamu sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu? Atau jangan aku dapati seseorang yang memikul unta di atas pundaknya yang bersuara seraya berseru ya Rasulullah tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu? Atau seorang yang memikul kain-kain yang berkibar-kibar lalu berseru ya Rasulullah tolonglah aku. Maka aku jawab, aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang melakukan khianat terhadap harta rampasan perang, baik itu berupa kuda, unta, ataupun baju atau kain atau baju, maka dia akan memikul apa yang telah dikhianatinya itu pada hari kiamat. Yaitu dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang telah dilakukannya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, yaitu pada peperangan Hunain, dengan bersutrah pada seekor unta dari harta rampasan perang. Kemudian beliau mengambil sesuatu dari unta tersebut. Beliau mengambil sehelai bulunya dan meletakkannya di antara dua jari beliau. Kemudian beliau berkata, Ya ayuhan nas, inna hadha min ghanaimikum addul khayta wal mikhyata. Fama fawqa dhalika fama duna dhalika fa innal ghulul arun ala ahli yaumil qiyamah wa sannar wa nar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah bagian dari harta rampasan perang kalian. Ini adalah bagian dari harta rampasan perang kalian. Serahkanlah benang maupun kain ataupun apa saja yang lebih mahal atau murah dari itu, karena gulul merupakan cela, kehinaan dan azab terhadap pelakunya pada hari kiamat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa walaupun barang ghanimah itu adalah barang yang murah harganya, walaupun sebatang jarum ataupun sehelai benang, kalau ia merupakan harta rampasan perang, maka itu tidak boleh kita ambil sebelum dibagikan. Itu tidak boleh digunakan sebelum dibagikan. Tidak boleh kita khianati dengan mengambilnya diam-diam tanpa persetujuan dari imam, tanpa persetujuan dari pemimpin. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW mengatakan, fa innal ghulul ar ala ahli yaumil qiyamah. Karena sikap gulul, perbuatan gulul itu merupakan celaan atau kehinaan dan azab terhadap pelakunya pada hari kiamat. Arun wa sanarun wa nar, merupakan cela, merupakan kehinaan dan merupakan azab neraka, api yang akan membakar pelakunya pada hari kiamat kelak. Demikian ikhwani fiddin para pendengar yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang keras kepada umatnya, ya, dari berkhianat di dalam urusan harta rampasan perang. Ada diriwayatkan dari Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga barang-barang, ya, yang bernama Kirkirah. Ya, ia adalah seorang laki-laki yang bernama Kirkirah. Lalu ia mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia berada dalam neraka. Maka orang-orang pun terkejut. Maka mereka pun memeriksanya dan melihat keadaannya. Ternyata mereka dapati Kirkirah ini telah mencuri jubah dari harta ghanimah. Ia telah mencuri, ia telah mengambil secara diam-diam, ya, sebuah jubah atau ya sepasang jubah, ya, dari harta ghanimah. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akibat dari perbuatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa finnar. Ia berada di dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Demikian juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, pada hari peperangan Khaybar, datanglah beberapa orang sahabat Nabi dan berkata, fulan mati syahid. Fulan mati syahid. Yaitu si fulan telah terbunuh di medan perang. Si fulan telah gugur di medan perang dan memperoleh syahid. Hingga ketika melewati jenazah seorang lelaki, mereka berkata, fulan telah gugur sebagai syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalla inni ra'aituhu finnar. Sungguh tidak demikian. Aku telah melihatnya di dalam api neraka. Maka dari itu kita tidak boleh menjazmkan seorang itu dengan sebutan syahid, kecuali dengan menyebutkan sighah ta'liq, yaitu insyaallah. Fulan syahid insyaallah. Tapi memastikannya sebagai syahid ini tidak dibenarkan, karena kita tidak tahu apa keadaannya, bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, kalla inni ra'aituhu finnar. Tidak demikian. Sungguh aku telah melihatnya dalam api neraka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabinya bahwa ternyata tempat orang itu bukan di surga, tapi di neraka. Kenapa? Fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Ya, karena sebuah burdah, itu kain burdah, yaitu kain yang bergaris hitam, disebut juga syamlah atau namrah, atau jubah yang telah ia curi, yaitu ia telah ambil diam-diam, ia ambil secara diam-diam dari harta rampasan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sebagai peringatan suatu informasi, suatu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya bersumber dari wahyu, ya, karena Rasulullah tidak berkata dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang telah diberikan Allah kepada beliau. Beliau menginformasikan bahwa tidak seperti sangkaan kalian, bahwa laki-laki itu adalah mati syahid seperti yang kalian katakan, tapi dia berada di dalam neraka. Inni ra'aituhu finnar. Ia berada dalam neraka. Karena dia telah mencuri, dia telah mengambil secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, ya, sebuah kain atau jubah yang ia curi, ya, dari harta rampasan perang. Demikian ikhwan fillah para pendengar yang budiman. Coba lihat orang ini, dia telah berjuang, dia telah berjihad, dan dia telah gugur di medan perang. Akan tetapi semua itu buyar, semua itu hilang disebabkan satu perbuatannya, yaitu dia telah melakukan hulul terhadap harta rampasan perang. Dia telah mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum harta-harta itu dibagikan. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kami. Namun kami tidak memperoleh emas dan perak dari harta ghanimah. Kami hanya memperoleh barang-barang, makanan dan pakaian. Kemudian kami berangkat menuju lembah.
Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi seorang budak milik beliau yang dihadiahkan oleh seorang laki-laki dari suku Juzam bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Du'aib. Ketika kami singgah di lembah tersebut, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membereskan kendaraan beliau. Tiba-tiba ia terkena lemparan anak panah sehingga menyebabkan kematiannya. Kami berkata, beruntunglah ia. Beruntunglah budak ini. Ia telah mendapatkan syahid, ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau berkata, kalla wallahi nafsu Muhammadin biyadih inna syamlata taltahibu alaihi naran akhadhaha minal ghanaim yawma Khaybar lam tusibhal maqasim. Sekali-kali tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya sepotong kain yang ia curi, yang ia ambil diam-diam dari harta ghanimah pada peperangan Khaybar, telah membakar dirinya, sedangkan ia tidak mendapat bagian dari harta itu. Yaitu harta itu bukan merupakan bagiannya, namun dia ambil secara sembunyi-sembunyi dari harta rampasan perang. Dari harta rampasan perang. Maka orang-orang pun terkejut. Mendengar itu, orang-orang pun terkejut. Ya. Lalu datang seorang laki-laki dengan membawa 1 atau 2 utas tali sepatu. Yaitu ia sudah mengambilnya dari harta ghanimah, sedang ia tidak memiliki bagian darinya. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku telah mengambilnya pada peperangan Khaybar. Ya, maka dengan kejadian itu orang-orang yang merasa telah mengambil harta ya tanpa haknya, yang merasa mengambil harta tanpa haknya, mengembalikan ya harta-harta tersebut. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirakun min narin au syirakani min nar." Seutas tali sepatu dari api neraka atau sepasang tali sepatu dari api neraka. Yaitu kalau ia tidak mengembalikan harta itu, maka tali sepatu itu menjadi api neraka yang akan membakarnya pada hari kiamat. Tali sepatu itu akan menjadi api neraka, menjadi api yang akan membakarnya pada hari kiamat. Demikianlah ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Jadi dari kisah-kisah tersebut, dari hadis-hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hulul itu diharamkan. Dan sangat keras pengharamannya, karena ancamannya adalah arun, wasyanarun, wanar. Ya, celaan, kehinaan itu di dunia, dan juga nar, yaitu api neraka pada hari kiamat. Dan itu menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Jadi gulul itu adalah berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Ya, bukan hanya harta rampasan perang, tapi juga harta-harta ya milik umat lainnya seperti harta Baitul Mal atau harta zakat sebelum harta itu dibagikan. Nah, demikian. Dan juga di dalam urusan harta umat, ya ini juga termasuk gulul. Ya, jadi korupsi itu termasuk gulul. Ya, korupsi itu termasuk gulul. Disebutkan demikian karena ia mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Ya, mengambilnya secara diam-diam, yang mana barang itu bukan merupakan haknya, bukan merupakan bagiannya, ya, bukan merupakan bagiannya. Nah, jadi barang siapa mencuri sesuatu atau mengambil sesuatu secara diam-diam, maka dia akan memikulnya di atas pundaknya, dan Allah akan membongkar aibnya di hadapan makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan barang yang telah diambilnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, barang siapa mengembalikan kepada imam atau kepada pemimpin apa yang telah dicurinya setelah pembagian, maka dosanya tidaklah gugur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di atas tadi, ya, bahwa dosanya tidak gugur hingga ia bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
orang yang melakukan korupsi atau hulul, maka pertama dia telah melakukan dosa besar. Ya, dan dosa itu tidak hapus kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia wajib mengembalikannya. Ya, dia wajib mengembalikannya. Ya. Yang mana taubatnya, ya, perkara pertama itu taubatnya tidak akan sah, tidak akan sempurna hingga dia mengembalikan harta itu kepada negara atau kepada imam atau kepada pemimpin. Ya, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Bahwa dosanya itu tidak akan gugur hingga ia mengembalikannya. Ya, dia wajib mengembalikannya ya kepada negara atau kepada imam khonifuddin. Bahkan ya, kehinaan yang diisyaratkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis Nabi mengatakan arun wasyanar, itu adalah cela dan kehinaan, ya, itu di dunia. Ya, bentuk kehinaan itu adalah salah satunya imam boleh tidak mensolatkan, atau pemuka agama, tokoh masyarakat boleh tidak mensolatkan jenazah atau disyariatkan untuk tidak mensolatkan jenazah orang-orang yang telah melakukan hulul, orang-orang yang telah melakukan korupsi. Ya, ini adalah hukuman sosial kepada mereka. Ya, nah demikian, yaitu imam ataupun pemimpin ataupun tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, orang-orang soleh disyariatkan untuk tidak menyolatkan jenazah orang yang melakukan korupsi atau hulul. Nah, ini berdasarkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan ya sahabat yang wafat pada peperangan Khaybar. Lalu mereka mengabarkan berita kematiannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, salatkanlah jenazah teman kalian ini. Salatkanlah jenazah teman kalian ini. Maka berubahlah wajah orang-orang yang mendengar sabda Nabi tersebut. Ya, mereka tidak tahu kenapa Rasulullah SAW tidak mau atau menolak menyolatkan jenazahnya. Ya, mereka bingung ataupun heran kenapa Rasulullah SAW menolak menyolatkan jenazahnya. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada mereka, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya teman kalian ini telah melakukan hulul, ya, terhadap sewaktu jihad fi sabilillah. Ya, teman kalian ini telah melakukan hulul sewaktu dia berjihad fi sabilillah. Fafatasna, maka kami pun memeriksanya. Ya, fafatasna mata'ahu fawajadna kharazan min kharazi yahud la yusawi dirhamaini. Kami memeriksanya, ternyata kami temukan ya batu cincin milik orang Yahudi yang harganya tidak lebih dari 2 dirham. Yang harganya tidak lebih dari 2 dirham. Ya, ternyata ia telah melakukan korupsi terhadap harta rampasan perang. Dan harta yang dicurinya itu bukanlah besar, bukanlah banyak. Ya, hanya sebuah batu cincin milik orang Yahudi yang harganya tidak lebih dari 2 dirham. Demikian ikhwan fillah, coba lihat orang ini, sungguh tragis nasibnya, dia telah berjihad di jalan Allah, ya, bahkan dia telah gugur. Namun Nabi SAW bahkan tidak mau menyolatkan jenazahnya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa teman kali ini telah melakukan hulul, ya, gara-gara 2 dirham. Ia masuk ke dalam api neraka, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, gara-gara 2 dirham,